29. Bapak hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya. Selamat datang Pak. Sehingga kita alhamdulillah dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil, dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf dan ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah itu Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah senantiasa memberikan imbal pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga melimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita sekalian selaku umatnya, sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yaumul kiamat kelak mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum acara kita mulai, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang direncanakan dan dicita-citakan oleh sahib, oleh jamaah kita Allah kabulkan. Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri istri soleh dan soleha. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mohon dengan ikhlas wabil khusus kita baca surah Al-Fatihah. Kita doakan istri dari Bapak Sugeng yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita doakan kembali saudara kita, sanak famili, handai tolan, tetangga, depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, wabil khusus pula jamaah kita Bapak Sumarno yang hingga saat ini masih berada di rumah sakit. Dengan mohon keikhlasannya, mudah-mudahan beliau angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya
masih juz 17. Suratnya surat Al-Anbiya, halaman di sini halaman 264, 265. Ayatnya kita coba ayat yang berapa? 104 atau 103, Pak? Masih Al-Anbiya. Masih Al-Anbiya, ya. 104. Iya, 104 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fil zaburi min ba'dir dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Udah ketemu semuanya. Ya, selamat datang Pak Asyik. Ayat yang terdahulu menerangkan bahwa besok langit akan digulung kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggulung kertas, ya. Besok langit akan digulung kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana awal Allah menciptakan langit dan bumi, nanti akan kembali lagi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang selanjutnya ialah walaqad katabna fil zabur, dan sungguh aku telah tulis, ya, dalam Az-Zabur, kitab Zabur, min ba'di dzikri, setelah ditulis di dalam zikri atau lauhil mahfuz, innal arda, sesungguhnya bumi, yarithuha ibadiyas salihun, bumi ini akan diwarisi atau diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh, ya, termasuk yang hadir hamba soleh yang insya Allah nanti akan tiada lain balasannya, akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im yang penuh kenikmatan untuk kita semua, ya, dan juga untuk istri kita kalau memang istri soleh besok juga akan ketemu, ya. Dalam surah Yasin diterangkan hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Besok kalian, kita semua beserta istri-istri kalian, ini azwaj itu beberapa istri, ya. Ya, karena besok akan ditambah di dalam surga ialah 40 hurun ain, 40 bidadari. Pokoknya fit terus besok pasukan, ya, nggak ada istilah libur, ya. Iya, jadi hum wa azwajum fi dhilalin 'alal ara'ik. Besok kalau kita ditakdirkan menjadi ahli surga, akan bertelean leyeh-leyeh, ya, tidur leyeh-leyeh bercengkerama beserta keluarga, beserta istri, ditambah dengan 40 bidadari. Ada yang ngipasin, ya, ada yang mijitin, ada yang nyuapin. Enak gak kira-kira? Enak banget, ya. Oleh karenanya ayo kita cari, tatkala kita biasa hidup di alam dunia, kita gunakan kesempatan, jangan sampai nunggu kesempitan. Tatkala kaki kita masih mampu buat melangkah ke mushola, ke masjid, ke majelis taklim, kita pergunakan. Khawatir apabila nanti kaki kita sudah tidak mampu buat melangkah ke majelis taklim atau ke mushola atau ke masjid,
alangkah disayangkan, harus sayang 1000 kali sayang. Begitu diajak, ayo Pak kita ke musala, ke masjid, aduh kaki saya lagi begini, kemarin kemana ya. Makanya iltani hamsan qabla hamsin, pergunakanlah waktu 5 sebelum datangnya waktu 5. Tatkala kita masih sehat, pergunakan kesehatan kita. Tatkala kita masih sempat, pergunakan kesempatan kita. Tatkala kita diberikan kekayaan oleh Allah, kita gunakan kekayaan kita untuk sedekah, untuk bekal kita nanti di alam akhirat kelak ya. Jadi besok kita akan diwarisi, bahkan sekarang juga bumi diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Illa fi hadzal balagh liqaumin abidin. Illa fi hadza, sesungguhnya apa yang di dalam atau yang ditulis dalam Al-Qur'anul Karim, al-balagh ibadin, al-balagh liqaumin abidin, janji Allah kepada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah tidak akan ingkar, tidak akan lalai. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah la tukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya. Yang dijanjikan kepada hambanya pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innama yuha ilayya an, benar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, Allah berfirman, tidak aku engkau utus hai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat seluruh alam. Kasih sayang kepada semua hamba-hambanya, kasih sayang kepada umatnya ya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi satu-satunya yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti akan menolong umatnya tatkala sudah berada di alam akhirat ya. Tatkala nanti setelah ditumbuhkan kembali, dibangkitkan kembali para umatnya, yang dicari oleh baginda Rasul bukan keluarganya, bukan anak istrinya, bukan ayah ibunya, akan tetapi ummati, umatku. Ada nggak pemimpin yang begitu? Nggak ada ya. Ini sebentar lagi ini mau pemilu, banyak yang pada datang ya. Janji nanti kalau saya jadi akan lebih baik lagi lingkungan kita, kesejahteraan akan lebih baik lagi ya. Pintu rumah saya 24 jam buat bapak dan ibu. Lah mari nanti pada masuk ya, kalau keluar dibuka baik. Setelah jadi alhamdulillah, mau nemuin juga susah ya. Ntar kalau udah deket pemilu lagi datang lagi ya. Nah Pak, itu sudah sifat manusiawi seperti itu. Enggak siapa. Saya sama Pak Eko juga begitu kalian. Kalau udah jadi dewan ya susah banget temuinnya. Sebab harus melalui protokoler ya.
kalian ialah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu Esa. Fahal antum muslimun, apakah kalian sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam arti apakah sudah menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya? Perintahnya diantaranya ialah sholat 5 waktu kita, ya. Yang besok di hari kiamat, yang pertama ditanya bukan harta kita, bukan keluarga kita, bukan titel kita, akan tetapi sholat kita, ya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Oleh karenanya ayo kita berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu yang fardunya saja, lalu dianjurkan kepada keluarga, anak istri kita, ya. Kadang-kadang anak sekarang susah banget Pak, ya, susah, ya. Bahkan kita pun kadang-kadang kalau al-imanu yazidu wa yanqus, kalau iman kita sudah sedang berkurang, malas, ya. Alhamdulillah yang hadir pada pagi hari ini termasuk al-imanu yazid, imannya yang bertambah terus, amin ya rabbal alamin, sehingga kita ada waktu untuk duduk di majelis ilmu taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in tawallaw faqul adawatukum ala sawa wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Fa'in tawallaw, akan tetapi kepada orang-orang yang ingkar, yang balik, yang tidak percaya, adang tukum sawain, sampaikanlah kepada umatmu bahwa kita sudah menyampaikan pelajaran, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in adri, dan tidak tahu aku, akribun, apakah dekat, au ba'idun, apakah masih jauh, matu adun, apa yang diancamkan atau apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apakah usia kita masih jauh, apakah usia kita masih sudah pendek, apakah hari kiamat masih jauh, apakah hari kiamat sudah dekat. Jadi selalu kita sudah dianjurkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Innahu, sesungguhnya hunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamu, yang maha mengetahui, al-jahra, yang terang-terangan, minal qawli, apa yang diucapkan, wa ya'lamu ma taktumun, dan Allah yang maha mengetahui apa yang dirahasiakan. Dalam arti tatkala kita mengaji dengan lisan kita secara terang-terangan, secara kencang, Allah tahu. Dan apabila ada yang dalam hati kita niat untuk kebaikan, Allah juga tahu, ya. Baru-baru dalam hati doang, insya Allah besok saya akan hadir di Mushola Asy-Syariah untuk sholat berjamaah, sekaligus kita ikut duduk di majelis ta'lim. Itu sudah ditulis oleh malaikat Raqib di pundak kanan kita.
Apabila kita tidak melaksanakan kebaikan, walaupun baru niat sudah dicatat kebaikan. Akan tetapi apabila kita punya niat keburukan, sebelum perbuatan itu dilaksanakan belum dicatat. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa lagi ya? Kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah, napas kita setiap saat, setiap detik ngos gratis ya. Coba kalau kita dalam keadaan kesumbat sedikit saja, kita isi oksigen satu botolnya udah berapa ya. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Tanda syukur kita ialah kita laksanakan semua perintah-perintahnya, berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Wa in adri dan aku tidak mengetahui la'allahu fitnatun janji ini apakah sebagai ujian bagi kalian, wa mata'un ilahin apakah sebuah kesenangan ya. Janjinya nanti janji Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, insya Allah janji itu akan menjadi kesenangan kita nanti di hari kiamat ya. Apabila kita berbuat kurang baik, janji Allah tentunya juga akan membalasnya yang kurang baik. Qala rabbikum bil haqq wa rabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Qala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, berdoa, rabbikum bil haqq, ya Tuhanku, berikanlah keputusan yang adil. Wa Rabbuna Rahman, dan Tuhanku yang Maha Pengasih. Al-Musta'anu, si tempatnya memohon, tempat meminta. Ala matasibun, apa yang kita cita-citakan, apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau apa yang diucapkan ya. Dari baginda Rasul selalu mohon kepada Allah agar ia memberikan keputusan yang baik, yang hak. Maka Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagi siapa? Bagi orang yang mau memintanya dan beribadah kepadanya. Makanya dalam ayat yang lain diterangkan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Apabila Muhammad, apabila ada hamba tanya tentang aku kepada Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat kepada kita ya. Jadi apabila doa-doa kita ingin dikabul oleh Allah, kita juga harus mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat yang lainnya, ud'uni istajib lakum. Ud'uni itu fi'il amar, tanda perintah untuk kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengancam bagi orang yang tidak mau berdoa, termasuk orang yang sombong, yang nantinya akan dimasukkan ke neraka jahanam, dakhirin dengan hina dina. Alhamdulillah, surat Al-Anbiya sudah selesai. Kita meningkat kepada surat Al-Hajj
Jusnya masih tetap juz 17 ya. Ini suratnya sudah ganti surat Al-Hajj ya. Ada kehidupan ya haji. Ayatnya madaniyah wa hiya samaniyah wa sab'una ayat. Ayat ini diturunkan di Madinah. Jumlah ayatnya ada 78 ayat. Ayo kita awali dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yang artinya ya ayyuhan nas, hai segenap manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah atau takutlah kepada siapa? Rabbakum, kepada Tuhan kalian, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna zalzalas sa'atan, sesungguhnya goncangannya pada hari kiamat itu syai'un azim, salah satu goncangan yang sangat dahsyat dan sangat besar, luar biasa. Besok apabila sudah waktunya kiamat, tentunya ada goncangan yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha, atau al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal inil manfus. Yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhatin hamalin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adaballahi syadid. Yauma tarawnaha, pada hari itu tatkala digonjang-ganjingkan bumi ini, kita melihat semua wanita perempuan yang sekullu murdiatin, perempuan yang sedang menyusui anak-anaknya, lalai dengan apa yang disusuinya ya, dilemparkan saja saking dahsyatnya goncangan hari kiamat. Zati hamlil hamalah, dan orang-orang yang sedang hamil semuanya pada gugur kandungannya ya, saking dahsyatnya, luar biasanya goncangannya hari kiamat. Wa na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa minan nasi mana? Wa ta'an nasa sukara, dan lihat manusia itu seperti orang yang mabuk, sempoyongan, digoyang sono, goyang sini. Apalagi zalzalanya hari kiamat, ada gempa bumi 6,7 skala Richter saja sudah goyang ya, sudah ambruk semuanya ya. Makanya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk, walakin
Allah yang maha dahsyatnya. Waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang pas, kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Itulah keterbatasan dan kebodohan saya. Namun barangkali ada sedikit yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila waktunya tersita agak lama, yang ada kegiatan terganggu ya. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang besar. Oh iya, kepada para jamaah sekalian ada maklumat pemberitahuan bahwa insya Allah malam minggu besok di rumahnya Bapak Eko Novianto sebagai Ketua DKM Mushola Asy-Syariah akan ada tasyakuran ya, di mana beliau juga insya Allah akan berangkat umroh lagi. Amin ya rabbal alamin. Atas nama Bapak Eko mohon kehadiran para jamaah sekalian, tetangga kanan kiri yang tidak mendengar, bila tidak ada acara kita ajak hadir ke tempatnya Bapak Eko Novianto. Tiada lain turut kita mendoakan beliau agar semua rencana dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh dan solehah, termasuk keluarga kita semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan putra putri istri soleh dan solehah. Kenapa sih selalu bawa istri solehah? Sebab kalau kita punya istri nggak solehah ya, apabila bapaknya lagi ke kantor baik ya, apalagi main pacebokan apa? Facebook ya, lu kenal sama orang ya, suami lagi kerja keras di kantor, tahu-tahu pada dukun bayi itu bini. Mudah-mudahan bukan bini kita ya, amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi